Halo semuanya, senang bisa bertemu lagi dengan kalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality. Mohon kerjasama dan perhatiannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di sini masih ada yang belum mengenal saya, jadi saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Watashi no namae wa Bunga Putih Suryadi desu, ASM Arianti noni Nensei desu, Indonesia nonishi Jawasu Garuto Ken Karakimashita, Chukyu Sai desu, Ijou de Jikosokai o Owarimasu, Sora dewa Konkai no Happyo o Hajimemasu. Baik, sekarang saya akan membahas soal nomor 1, yaitu Reading Comprehension. Pada soal ini terdapat 3 bagian, yaitu A, B, dan C. Nah, pada bagian A, saya diminta untuk menuliskan kembali dialog menggunakan tulisan Jepang sesuai penulisannya, yaitu hiragana, katakana, dan kanji yang terdapat pada soal. Setelah itu, saya juga menuliskan romajinya. Nah, selanjutnya, pada bagian B, saya diminta membacakan dialog tersebut dengan pelafalan yang jelas. Oke, di sini saya akan membaca dialognya. Ten in, irasaimasu. Lalu, aku sama. Sumimasen, kono jaketo wa ikura desu ka? Lalu si ten in-nya menjawab, Kochira warokusen hapiaku ende gozaimasu. Lalu, aku samanya, emu saiju wa gozaimasu ka? Lalu ten in-nya menjawab, hai gozaimasu. Lalu, aku sama, Shichaku shite mo yoroshi desu ka? Lalu ten in menjawab, Moshiron de gozaimasu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan isi dialog tersebut. Nah, pertanyaan kesatunya, berapa harga jaket tersebut? Jawabannya, Kochira warokusen hapiaku ende gozaimasu. Lalu, pertanyaan kedua, ukuran apa yang diminta oleh pelanggan? Lalu, jawabannya, emu saiju de gozaimasu. Pertanyaan ketiga, apa arti ungkapan shichaku shite mo yoroshi desu ka? Itu tuh artinya, bolehkah saya mencobanya? Nah, ungkapan ini digunakan ketika pelanggan meminta izin untuk mencoba pakaian sebelum membelinya. Lalu, pertanyaan keempat, itu ada, apa arti ungkapan mochiron de gozaimasu? Itu tuh artinya, tentu saja. Nah, ungkapan ini merupakan jawaban yang sopan dari pelayan ketika memberi izin kepada pelanggan. Lalu, pertanyaan terakhir, sebutkan 2 ungkapan keigo yang terdapat pada dialog tersebut. Jawabannya, 2 ungkapan keigo yang terdapat pada dialog tersebut adalah de gozaimasu, yang merupakan bentuk sopan dari des. Lalu, yang kedua, yoroshi desu ka, yang merupakan bentuk sopan dari I desu ka. Kedua ungkapan tersebut digunakan dalam dunia hospitality sebagai bentuk penghormatan kepada pelanggan agar pelayanan terdengar lebih sopan dan profesional. Demikian pembahasan nomor 1, selanjutnya saya akan melanjutkan ke nomor 2, yaitu restoran ethics. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu restoran etik. Nah, pada soal ini saya diminta untuk menerjemahkan beberapa pernyataan tentang etika di restoran Jepang ke dalam bahasa Jepang. Setelah itu, saya menuliskannya menggunakan huruf hiragana dan katakana, lalu romaji. Nah, setelah itu saya membacakannya. Saya juga diminta memilih satu pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang. Pernyataan pertama adalah memberikan tips setelah makan. Sokuji no ato de chippu o agemasu. Lalu pernyataan kedua adalah berbicara dengan suara keras di restoran. Restoran de oki koe de hanashimasu. Pernyataan ketiga adalah mengucapkan gochi sousama deshita setelah makan. Sokuji no ato de gochi sousama deshita to imasu. Pernyataan keempat adalah menggunakan telepon dengan suara keras di restoran. Restoran de oki koe de denwa o shimasu. Nah, dari keempat pernyataan tersebut, etika yang benar di restoran Jepang adalah pernyataan ketiga, yaitu mengucapkan gochiso sama deshita.
Nah, ungkapan ini digunakan untuk mengucapkan terima kasih atas makanan yang telah dinikmati. Sedangkan memberikan tip, berbicara dengan suara keras, dan menggunakan telepon dengan suara keras bukan merupakan etika yang baik di restoran Jepang. Demikian pembahasan soal nomor 2. Selanjutnya saya akan masuk ke soal nomor 3, yaitu true or false. Baik, selanjutnya pada soal ini saya diminta menerjemahkan setiap pernyataan ke dalam bahasa Jepang, kemudian membacakannya dan menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Pernyataan pertama adalah menyeruput mie dianggap tidak sopan di Jepang. Nihon de wa men o susuru koto wa shisu rei desu. Nah, pernyataan ini adalah false atau salah karena di Jepang menyeruput mie merupakan hal yang wajar dan tidak dianggap tidak sopan. Bahkan hal tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang menikmati makanannya. Lanjut ke pernyataan kedua adalah memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang. Nihon de wa chippu o ageru koto wa fusu desu. Pernyataan ini adalah false atau salah karena memberikan tip bukan merupakan budaya umum di Jepang. Pelayanan yang baik sudah menjadi bagian dari pekerjaan para staf. Pernyataan ketiga adalah pelayanan restoran atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan. Restorannya Hoteru no sutafu wa okyakusama ni keigo o sukawana kerebanarimasen. Nah, pernyataan ini adalah true atau benar karena keigo merupakan bahasa Jepang yang sopan dan digunakan oleh staf untuk menghormati pelanggan, terutama dalam bidang hospitality. Lanjut ke pernyataan keempat adalah pelanggan boleh memotong antrian. Okyakusama waretsu ni warikonde mo ii desu. Pernyataan ini adalah false atau salah karena memotong antrean dianggap tidak sopan. Pelanggan harus menunggu sesuai urutan antrean. Dan pernyataan kelima adalah kebersihan merupakan bagian penting dari konsep omotenas. Seiketsusa wa omotenasi no taisesu na bun desu. Pernyataan ini adalah true atau benar karena dalam konsep omotenas, kebersihan sangat penting untuk membuat tamu merasa nyaman, aman, dan dihargai. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempat salah, dan pernyataan kelima benar. Demikian pembahasan soal nomor 3. Selanjutnya saya akan masuk ke soal nomor 4, yaitu sentence construction. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu sentence contraction. Nah, pada soal ini saya diminta membuat 4 kalimat sederhana dengan topik shopping atau hospitality. Setiap kalimat menggunakan pola yang berbeda, yaitu present positif, present negatif, past positif, dan past negatif. Setiap kalimat juga ditulis dalam bahasa Jepang, Romaji, serta terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalimat pertama menggunakan pola present positif, yaitu watashi wa hoteru de hatarakimasu. Arti dalam bahasa Indonesia yaitu saya bekerja di hotel. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu I work at a hotel. Kalimat ini menggunakan pola present positif karena kata kerja hatarakimasu menunjukkan kegiatan yang dilakukan saat ini atau sebagai kebiasaan. Nah, kalimat kedua menggunakan pola present negatif. Watashi wa kyokai mono o shimasen. Artinya, hari ini saya tidak berbelanja. Kalau bahasa Inggrisnya, today I do not go shopping. Kalimat ini menggunakan pola present negatif karena kata kerja shimas berubah menjadi shimasen. Bentuk ini menunjukkan kegiatan yang tidak dilakukan saat ini. Kalimat ketiga menggunakan pola past positif. Kino hoteru ni ikimashita. Artinya dalam bahasa Indonesia, kemarin saya pergi ke hotel. Kalau bahasa Inggrisnya, yesterday I went to a hotel.
Kalimat ini menggunakan pola past positif karena kata kerja ikimas berubah menjadi ikimasta. Bentuk ini menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan di masa lalu. Lalu kalimat terakhir atau keempat menggunakan pola past negatif. Watashi wa restoran de tabemasen deshita. Artinya dalam bahasa Indonesia, saya tidak makan di restoran. Bahasa Inggrisnya, I did not eat the restaurant. Kalimat ini menggunakan pola past negatif karena kata kerja tabemas berubah menjadi tabemasen deshita. Bentuk ini menunjukkan kegiatan yang tidak dilakukan di masa lalu. Demikian pembahasan soal nomor 4. Selanjutnya saya akan masuk ke soal nomor 5 yaitu Basic Kanji Writing. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 yaitu Basic Kanji Writing. Pada soal ini saya diminta menuliskan kanji angka 1-10 serta beberapa kosakata dasar. Saya juga harus memperhatikan urutan penulisan kanji atau kakijun dan membacakannya setiap kanji dengan pelafalan yang jelas. Bagian pertama adalah kanji angka 1-10. 1 dibaca ichi, 2 dibaca ni, 3 dibaca san, 4 dibaca yon, 5 dibaca go, 6 dibaca roku, 7 dibaca nana, 8 dibaca hachi, 9 dibaca kyu, 10 dibaca ju. Selanjutnya adalah kanji kosakata. Jepang dibaca nihon yang berarti Jepang, person dibaca hito yang berarti orang, men romajinya otoko yang berarti laki-laki, woman romajinya ona yang berarti perempuan, child romajinya ko yang berarti anak, guest dibaca q yang berarti tamu, bill atau payment romajinya kaikei yang berarti pembayaran atau tagihan, day dibaca hi yang berarti hari, month dibaca suki yang berarti bulan, year dibaca toshi yang berarti tahun. Nah, dari soal ini saya belajar bahwa kanji tidak hanya perlu dihafalkan cara bacanya, tetapi juga harus ditulis dengan urutan goresan yang benar. Kanji ini juga penting untuk dipelajari karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan dalam bidang hospitality, terutama saat berkomunikasi dengan tamu dari Jepang. Demikian pembahasan soal nomor 5. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian guest lecture reflection. Di sini saya akan lanjut ke soal nomor 6 yaitu guest lecture reflection. Di sini materi pertama itu dari Hisanaga San Sensei. Nah, guest lecture pertama membahas tentang hospitality industry. Saya memahami bahwa industri hospitality tidak hanya berfokus pada pelayanan, tetapi juga pada bagian memberikan pengalaman terbaik kepada tamu. Saya juga belajar bahwa seorang pekerja hospitality harus memiliki komunikasi yang baik, bersikap ramah, disiplin, dan profesional. Materi ini sangat bermanfaat karena dapat menjadi bekal ketika saya bekerja di bidang perhotelan maupun industri jasa di masa depan. Lanjut ke guest lecture kedua yaitu materi dari Emi Sensei. Nah, guest lecture kedua membahas tentang omotenas, yaitu budaya pelayanan khas Jepang yang dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Saya belajar bahwa pelayanan yang baik bukan hanya memberikan apa yang diminta tamu, tetapi juga mampu mengantisipasi kebutuhan mereka, memperhatikan setiap detail, dan melayani dengan sepenuh hati. Materi ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai mahasiswa hospitality karena mengajarkan pentingnya empati, ketelitian, kesabaran, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Selanjutnya materi terakhir itu dari Miwa Sensei. Nah, materi ini membahas tentang sado atau chanoyu, yaitu tradisi minum teh Jepang yang mengajarkan cara melayani tamu dengan penuh rasa hormat. Dalam sado terdapat 4 prinsip yaitu wa atau harmoni, kei atau rasa hormat, sei atau kebersihan, dan jaku atau ketenangan. Hal yang saya dapat dari materi ini adalah pelayanan yang baik harus dimulai dari persiapan dan perhatian terhadap hal kecil, contohnya menyiapkan ruangan yang nyaman dan bahkan menyiapkan perlengkapan hujan walaupun belum hujan. Materi ini bermanfaat untuk bidang hospitality karena kita belajar untuk membuat tamu merasa nyaman, dihargai, diperhatikan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam pelayanan hotel maupun restoran.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7 atau soal terakhir, yaitu reflection. Di sini saya disuruh menyampaikan kesan dan harapan saya. Yang pertama, kesan saya merasa senang mengikuti mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality. Melalui mata kuliah ini, saya belajar percakapan dasar bahasa Jepang, penggunaan keigo dalam pelayanan, serta budaya dan etika yang diterapkan di Jepang. Mata kuliah ini menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan diri saya dalam berkomunikasi dengan tamu, khususnya tamu dari Jepang. Kalau harapan, itu saya berharap dapat terus meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, terutama dalam percakapan sehari-hari dan dunia hospitality. Saya juga berharap ilmu yang telah dipelajari dapat saya terapkan saat praktik kerja maupun di dunia kerja nanti, sehingga saya dapat memberikan pelayanan yang profesional. Sekian presentasi ujian akhir semester dari saya. Melalui mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality, saya mendapatkan banyak pembelajaran mengenai percakapan bahasa Jepang, etika, keigo, kanji, serta pentingnya pelayanan yang baik dalam bidang hospitality. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, pengucapan, maupun penyampaian selama presentasi ini, karena saya juga masih belajar. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Domo arigatou gozaimashita.